Terkait dengan pengumuman hasil Capim dan Dewas KPK yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI hari ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan narasumber, yaitu Ketua IM 57 Institut Lakso Anindito. Selamat sore, Mas Lakso. Selamat sore, Baik. kabar semua baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Mas, kita sudah lihat ya bahwa tadi diumumkan siang ini terkait dengan 5 orang pimpinan baru di KPK dan juga 5 orang pimpinan di Dewas KPK. Tanggapan Anda untuk hasil yang diperoleh setelah melakukan serangkaian fit and proper test sejak beberapa hari terakhir seperti apa? Tanggapan saya sederhana, Mbak. Dari 57 plus itu melihat bahwa ternyata DPR, khususnya Komisi 3 masih belum mempunyai komitmen yang serius untuk mengembalikan KPK sebagaimana KPK yang ada di tahun 2019. Jadi kita bisa melihat bahwa yang pertama dari sisi komposisi pimpinan KPK, bahkan tahun ini sama sekali tidak ada satupun representasi dari masyarakat sipil. Padahal representasi dari masyarakat sipil mempunyai posisi yang sangat penting untuk dapat memberikan ide reform untuk mengembalikan KPK sebagai mestinya. Yang kedua, kita bisa melihat juga bahwa dalam proses ini masih adanya pimpinan KPK yang bermasalah. Pak Joni Anak, kita mengetahui bagaimana track record-nya selama berada di Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerjanya tidak memuaskan, membuat KPK bukan hanya turun, tetapi jatuh dengan keras, serta kita lihat juga bahwa statement terakhirnya bermasalah, yaitu malah mengkritisi bentuk inovasi dari KPK, yaitu operasi tangkap tangan, yang itu sudah diadopsi bahkan oleh penegak hukum lain, contohnya adalah Kejaksaan. Dan yang ketiga, poin penting juga yang ingin saya sampaikan dalam proses pemilihan ini adalah semua representasi adalah representasi dari institusi negara. Ada dari BPK, ada dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dan ini bisa menjadi problem dalam soal independensi KPK. Kenapa? Karena persoalan integritas dan independensi adalah dua hal yang sekarang menjadi persoalan utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, kalau memang ini tetap mau dilanjutkan, saya 5 pimpinan KPK itu harus mundur dari institusi asalnya, bisa menunjukkan loyalitas tunggal hanya kepada bisa. Itu tanggapan saya. Baik, kemudian dari hasil yang kita lihat sama-sama terkait dengan nama-nama calon pimpinan KPK dan juga terkait dengan pimpinan di kursi Dewas KPK, yang menarik perbincangan di ruang publik itu termasuk salah satunya adalah pernyataan dari salah satu calon kandidat yang saat ini sudah terpilih kembali duduk di kursi pimpinan KPK, yaitu Johanis Tanak, yang akan menghapus operasi tangkap tangan. Nah, menurut Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Saya mempunyai pengalaman cukup panjang sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama teman-teman lainnya yang sebelum diberhentikan melalui proses yang sangat pada tahun 2021. Dan operasi tangkap tangan adalah salah satu metode yang itu mencoba melakukan proses pendekatan dengan mengutamakan deterrence. Artinya ketika semua orang merasa diawasi dengan adanya operasi tangkap tangan, maka secara tidak langsung itu bisa menjadi satu deterrence effect bagi publik. Yang kedua, yang menjadi penting dari operasi tangkap tangan adalah pintu masuk untuk membongkar skandal korupsi. Kita tentu masih ingat dulu ada skandal korupsi yang terkait dengan dana 10 triliun rupiah waktu itu awalnya adalah operasi tangkap tangan dari jumlah yang kecil, 70 juta. Kita juga masih ingat beberapa operasi tangkap tangan yang dilakukan adalah contohnya kasus bantuan sosial. Itu bukan salah satu bentuk nyata dari keberhasilan operasi tangkap tangan. Jadi sangat disayangkan ketika penegak hukum lain, Kejaksaan Agung belakangan melakukan pendekatan semacam operasi tangkap tangan, KPK malah berupaya untuk menyingkirkan operasi tangkap tangan hanya untuk menyenangkan keinginan politisi-politisi yang ada di layar. Nah, ini menjadi salah satu poin penting bahwa operasi tangkap tangan itu berdimensi dan melakukan operasi tangkap tangan adalah suatu kemunduran bagi KPK.
Baik, berarti secara keseluruhan Mas Laksana Nindito terkait dengan hasil yang sudah diperoleh dari fit and proper test, seberapa optimis Anda bahwa kinerja KPK 5 tahun ke depan ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ini? Seperti apa? Ini bukanlah merupakan start yang bagus, Mbak, dari 5 konstitusi yang ada. Kenapa? Karena dengan keputusan tadi. Jadi saya tidak melihat optimisme publik dari 5 kandidat yang terpilih yang akan memimpin KPK 5 tahun. Tapi tentunya jika 5 pimpinan ini mempunyai komitmen yang sangat serius, saya masih bisa melihat dan tepat ya, maka mereka harus secara terbuka meninggalkan institusi asalnya yang menjadi loyalitas tunggal kepada bangsa. Ini menjadi kunci penting untuk menjaga independensi KPK. Itu poin utama yang harus di. Baik, baik. Terima kasih Ketua IM 57 Institut telah berbagi pandangan bersama kami dalam Berita Satu Sore. Salam sehat.